Nah, pada malam ini gue gak sendirian nih ngebawa gak acara sih, kayak lebih ke sharing-sharing malam ini. Gue bakal ditemenin oleh Fania. Kira-kira Fania, kita bakal ngebahas apa sih gitu? Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang etika bisnis pada UMKM ya. Nah, etika bisnis itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Saya nggak tahu Fania, coba Fania boleh dijawab. Oh, oke deh. Jadi setelah saya baca referensi-referensi mengenai etika bisnis, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis itu sendiri adalah metode-metode atau cara berpikir dalam suatu bisnis dengan logika dan estetika yang berkembang dalam masyarakat, di mana bisnis tersebut itu tidak merugikan pihak manapun. Gitu sih. Malam ini kita bakal ditemenin sama siapa ya? Ini sudah ada orangnya sebenarnya di sini. Sudah ada Atau dong dengan Teman-teman semua dari Fam 54 juga ya. iya. Kenalin aku Vesti Nia Yuma Deskani, dipanggilnya Nia, dari SB 54. Iya, jadi kira-kira kalau boleh tahu Mia ini bisnisnya apa ya kalau bisa dijelaskan? Aku usahanya sebenarnya bukan milenial ya, kayak jauh banget deh dari kata-kata milenial gitu. Jadi kayaknya anak-anak seumuran kita kayak, apaan nih gitu. Aku usahanya di bidang bahan baku kerupuk mentah. Nama usaha aku Kans Jaya Kerupuk. Kalau Instagramnya ada, cuman memang nggak terlalu aktif. Tapi kalau mau tahu sedikit tentang yang aku jalanin sekarang, bisa dicek aja di Instagramnya Kans Jaya Kerupuk. Udah dari kapan nih bisnisnya berjalan, sejak kapan? Kalau sebenarnya si bisnis ini tuh dasarnya memang bisnis keluarga ya. Ini bisnis keluarga, terus aku sendiri mulai buka milikku pribadi itu ini jalan 3 bulan. Jadi pas banget kita KKN, nah itu aku baru buka. Kira-kira kalau boleh tahu, kan emang ini bisnis kan di luar dari milenial banget ya. Nah, terus kenapa Ya. sih kenapa nggak mau nyoba bisnis yang lain gitu loh? Kayak bisnis yang lebih ke anak muda atau gimana gitu? Apa sih landasannya gitu? Kayak emang dasar kenapa bisa pengen kerupuk aja gitu? Kenapa sih gitu? Alasannya sebenarnya karena kegagalan bisnis-bisnis milenial, makanya nyari bisnis apa sih yang konvensional, yang masih bisa dikembangin, tapi juga potensinya juga besar gitu. Terus kira-kira nih ya, udah dari berjalannya 3 bulan ini itu tuh Mia tuh kerja sendiri atau emang ada yang bantuin apa kayak emang ada barangnya gitu? Kalau misalnya build-nya sendiri sempat bareng sama partner, cuman ya nggak bareng lagi, jadi udah sekarang sendiri. Gitu. Sebulan pertama bareng sama partner, terus sekarang udah single fighter. Terus kira-kira jalan 3 bulan ini udah ada berapa ya tenaga kerja yang bantu yang terlibat gitu ya? Kalau misalkan pegawai kita ada 2 orang, cuman kalau yang untuk supir pengiriman gitu memang lebih kondisional, tapi maksudnya dia nggak harus masuk setiap hari gitu. Kalau misalnya untuk angkut-angkut, karena ini kan bahan baku ya berat-berat gitu, ada 1 orang, jadi baru 2 orang. Terus nih ngomongin marketing ya, untuk di bisnis Mia ini sendiri ada target pasar khususnya nggak sih? Ada. Kalau untuk customer segmen kita, itu aku berfokus kepada tiga fokus utama customer segmen dari Kans Jaya itu. Yang pertama itu UMKM. UMKM-nya itu spesifikasinya penggoreng dan juga pengusaha kecil, mikro, yang benar-benar dia itu masih belajar gitu. Karena setelah dipelajarin ya pain-nya ada di situ. Mereka nggak tahu di mana tempat bahan baku tuh nyarinya di mana gitu. Nanti aku jelasin deh agak akhir ya. Terus yang kedua, customer segmennya itu sales ya atau perorangan kayak gitu. Nah, sales atau perorangan ini adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengadaan dari transportasi, mereka juga punya pasar, tapi untuk membuka
suatu supplier besar itu mereka keterbatasan modal, akhirnya mereka itu dikategorikan sebagai sales gitu. Jadi mereka ngambil nih, jadi kayak ada orang-orang seperti itu dengan sumber daya yang tadi aku bilang, dia ngambil barang ke aku tapi dia udah pasar kayak gitu. Dia jadi kayak cuman perantara lah, kalau kita bilang mungkin agen, tapi kalau agen sih sebenarnya dia punya sumber daya modal juga. Kalau ini tuh biasa sumber daya orang-orang yang dengan sumber daya modal minim seperti itu. Terus yang ketiga itu sama retail juga, sama yang seperti aku juga, karena yang kayak orang Tasik gitu ada yang ngambil ke aku juga gitu. Jadi karena kan sistemnya kalau di perbahan bakuan kerupuk itu kita ngambil dari pengrajin daerah, kita ngambil dari pabrik itu pakai kuota per wilayah. Jadi pabrik itu juga hanya akan melayani pembelian-pembelian skala besar gitu. Jadi kalau misalnya kamu beli misalnya 100-200 bal ke pabrik nggak akan dapet gitu. Minimal tuh kamu beli 500 bal, 600 bal gitu. Nah, toko-toko yang sebenarnya mereka itu skalanya belum besar atau skalanya besar tapi butuh barang-barang tertentu dalam skala kecil, mereka ngambil ke distributor yang sama gitu. Kan tadi ada store-nya di Bandung ya, ini emang si produk kerupuk ini fokus buat didistribusiin di Bandung aja atau misal ke seluruh Indonesia gitu? Kayak fokusnya kemana gitu? Oke, kalau store-nya sendiri sebenarnya kenapa ya? Maksudnya waktu itu juga sempat ngobrol sama teman aku, Azman main ke sana kayak kenapa buka di sini gitu, jauh dari peradaban. Iya memang jauh, maksudnya kayak itu jalan antar provinsi gitu. Cuman ya kalau kita lihat, kalau aku sendiri ya, aku pribadi kalau mau buka store, mau store apapun itu, kalian nanti buka toko atau buka misalkan mau makan, itu tuh harus dilihat strategis atau enggaknya juga, itu penting gitu ya. Nah, kalau aku sendiri kan memang pasarnya aku udah bilang tadi, 3 customer segmen aku itu adalah orang-orang daerah, ya kan? Orang-orang daerah, orang-orang antar provinsi, yang mereka itu pulang perginya itu mungkin setengah hari mereka itu ada di jalan. Mereka mengemudi pakai bus, pakai mobil box, pakai truk gitu. Nah, itulah yang akhirnya mendasarkan aku untuk buka toko itu di jalur provinsi, karena itu strategis dilewati sama orang-orang yang customer segmenku itu gitu. Terus pendistribusiannya seperti apa? Nah, pendistribusiannya itu berarti kita ngomongin lebih ke wilayah ya. Itu kita sejauh ini alhamdulillah kita nyampe ke Purwokerto. Ya, dalam menjalankan bisnis itu ada itu nggak tantangan terberat di bisnis yang Mia sejauh jalani? ini ya? Tantangan terberat itu ya ini, memberdayakan bisnis yang konvensional ini menjadi bisnis yang lebih bisa diterima di masyarakat dan lebih dikenal banyak. Barang-barang komoditas kayak gini kan sebenarnya sedikit banget nih, bukan sedikit banget ya, maksudnya sedikit. Di Indonesia tuh banyak diketahui sama masyarakat belum terlalu banyak tahu tentang barang-barang komoditas kayak gini, harus nyari di mana atau di mana kayak gitu. Nah, hal ini yang mendasari aku untuk akhirnya usaha ini juga gitu, setelah lihat potensinya. Nah, menjadikan inskripsi untuk berfokus kepada website gitu ya, pengembangan juga. Terus nih untuk di usaha Mia sendiri ada kegiatan CSR nggak sih? Kayak sebagai salah satu bentuk etika bisnis juga gitu untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya gitu? Kalau CSR di aku belum ada apa-apa, kayak baru jalan 3 bulan. Ya mungkin nanti ya kali ya. Cuman kalau di yang punya orang tua ada bagi-bagi masker. Kira-kira di tempat Mia bisnis itu udah diterapin belum etika bisnis yang berlaku? Misalnya kan walaupun ya cuma 2 walaupun ini, tapi kan harus ada etika bisnis ya. Udah diterapin belum, dan ada gak sih perannya etika bisnis tersebut gitu loh? Kalau misalkan kita ngomongin etika ya, dari yang aku pelajarin di semester lalu ya, karena ada etika dan hukum bisnis juga gitu. Sebenarnya etika tuh yang aku dapat dan aku tangkap itu tuh abstrak gitu. Jadi ya itu normatif gitu. Jadi benar yang kata Fania bilang, nggak ada merugikan satu sama lain, karena kita nyari win-win solution lah kayak gitu. Nah, kalau peran etika itu menurut aku penting banget, minimal anak seumuran kayak kita nih yang masih ya kayak gini gitu, itu tuh minimal belajar. Selanjutnya baru itu diperdalam gitu. Jadi minimal tuh
dipelajarin aja deh dulu gitu, ditelan aja deh dulu, karena penting banget gitu. Karena kan kenapa? Karena di dunia yang kayak gini nih, kita nggak sepenuhnya bersosialisasi sama orang yang pendidikannya sama kayak kita, pola pikirnya sama kayak kita, ataupun seumurnya sama kayak kita. Dari aku pribadi, maksudnya pengalamanku pribadi, aku kan di dunia perkerupukan kayak gini tuh nggak ada yang seumuranku gitu. Aku benar-benar lebih tua semua gitu, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Jadi ya etika bisnis itu penting banget. Perannya tuh benar-benar penting. Itu tuh ibarat kayak kamu kerja di perusahaan, kuncinya itu adalah mau belajar. Sama di usaha bisnis yang kamu melibatkan orang yang lebih tua, etika tuh penting banget gitu menurut aku. Iya, berarti kita udah tahu kan lawan dari bisnis tersebut kan orang-orang yang bisa dibilang kan udah tua ya. Nah, bagaimana sih Mia itu membiasakan dirinya ketemu orang yang lebih tua gitu, etikanya kayak gimana, terus kayak susah dan gampangnya gitu, kayak keluh kesahnya gitu, punya lawan bisnis yang lebih tua gitu loh. Gini deh, dari yang aku pelajarin, kita misalkan secara teoritis dulu ya. Kalau bisnis itu kan lebih ke apa ya? Jasa dia, material gitu kalau kata dosenku. Sedangkan etika itu lebih ke rohaniah atau spiritualnya gitu. Jadi ya hal-hal dari gitu aja. Dari mereka itu bisnis itu jasa dia atau material, etika itu ke rohaniah atau spiritual, mereka tuh sebenarnya berbeda, tapi mereka tuh beririsan. Nah, jadi gimana cara kita untuk mampu merepresentasikan si etika bisnis itu terhadap lawan main kita, ya kan, mitra ataupun juga konsumen kita, ya kita tuh harus bisa ada di memposisikan diri, mentality kita secara irisan itu, ada di tengah-tengah itu. Kalau aku sendiri, gimana caranya? Sebenarnya masih belum mantap juga ya, kayak kadang juga masih up and down. Cuman yang aku selalu terapin etika bisnis aku itu adalah meyakini bahwa bisnis ini, suatu bisnis itu akan baik kalau misalnya bisnis ini tuh dilakukan dan memberikan mandat, manfaat gitu untuk sebagian besar konsumenku atau malah untuk masyarakat kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kerja di aku pun ya orang-orang yang Ya, terus kira-kira kalau boleh tahu, pernah nggak sih dari 3 bulan jalannya ini tuh ada yang misalkan ada masalah tentang masalah etika bisnis, misalkan konsumer rese apa gimana? Nah, itu gimana sih Mia nyikapin orang tersebut gitu loh? Misalkan adalah masih kemungkinan lah konsumer tuh lurus-lurus aja pasti ada yang belok dikit gitu maksudnya. apa ya, capek juga gitu ngeladenin yang kayak gitu. Awal-awal ya ini aku cerita apa adanya ya. Awal-awal tuh memang diladenin aja seperti biasa. Karena kan kita juga harus menjaga itu kan, menjaga nama baik, reputasi. Karena menurut aku, orang yang langsung bertatapan atau berhubungan gitu ya sama konsumen, misalnya admin, customer service, itu tuh benar-benar orang yang harus punya cara komunikasi yang baik, pengetahuan yang baik, cara penyampaian yang baik juga gitu. Jadi karena aku yang ngurusin di sana juga, ya mau nggak mau aku harus bisa seperti itu. Nah, itu yang aku lakukan. Mia sendiri dalam mendirikan bisnisnya ini ngebentuk suatu formula strateginya tuh gimana? Perbahan bakuan kayak gini, kalau kalian tahu Indo Trading ya, Indo Trading kan tempat kalian buat nyari bahan baku gitu, supplier tuh banyak. Mereka tuh nyantumin harga di situ tuh, gitu ya. Karena mereka tuh juga ya ada yang memang distributor besar, juga ada yang enggak gitu. Nah, itu tuh apa ya? Dengan menaruh, kalau yang aku pelajarin dari kesalahan website industri kerupuk yang udah pernah ada juga gitu ya. Dia itu mencantumkan dengan jelas harga setiap barangnya di situ gitu. Tanpa dia menyertakan persyaratan pembelian seperti apa. Itu yang menjadi kekurangan, dan itu fatal. Kenapa? Karena banyak pengrajin daerah nih itu tersinggung ya kan, aku udah bilang bisnis dengan orang-orang yang seperti itu memang harus hati-hati. Mereka tersinggung, akhirnya memutuskan mitra. Kenapa kok bisa tersinggung gitu? Iya, karena
kerupuk yang mereka beli atau bahan baku yang dibeli sama si distributor atau supplier ini langsung dari pengrajin dihargainya murah banget nih. Sedangkan mereka sebagai pengrajin tahu dijual sama orang ini berapa pasarannya gitu. Nah, itu kan membuat apa ya? Membuat kayak ibarat ya, beli murah banget. Iya, dijualnya kok mahal gitu ya. Iya, mahal banget. Nah, sebenarnya kan orang ini nggak punya sumber daya, maksudnya dia nggak punya skill untuk membuat, dia juga, maksudnya kalau disuruh buat juga nggak bisa, karena kalau kerupuk itu udah ciri khas daerah, jadi beda. Taste-nya tuh pasti beda. Kayak aku aja nyediain kerupuk mie kuning itu banyak banget. Ada daerah ini, karena taste-nya beda, mekarnya juga beda kalau digoreng. Itu emang punya identitasnya masing-masing. Nah, hal itu yang aku contohin tadi, itu tuh salah satu representasi di mana dia itu membuat strategi bisnis yang maksudnya, iya ini bisa nih diangkat ke media sosial, bisa nih diangkat jadi sesuatu yang nggak kolonial lagi gitu. Cuman dia tuh mengesampingkan etika-etika untuk berperilaku sama mitranya gitu. Hal ini yang akhirnya membuat mitranya itu tersinggung gitu. Nah, kalau untuk di kondisi seperti sekarang ini nih, di kondisi COVID-19, ada strategi khusus nggak nih, Mi, yang diterapin ke usaha Mia? Dan ada dampak tersendiri nggak kepada usahanya? Jadi ada banget pengaruhnya pandemi ini ke aku, ke usaha industri bahan baku tuh ada. Gitu. Meskipun ya memang secara resiko itu nggak terlalu beresiko dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang sistemnya B2C gitu, kayak misalnya pedagang, itu mereka sangat lebih merasakan pandemi, akibat dari pandemi kayak gitu. Biasanya orang-orang belakang layar merasakan, cuman ya memang tidak separah itu, tapi tetap aja juga menggoncang ya. Nah, kalau aku sendiri gimana cara menangani ya tadi? Iya, menangani dampaknya. Itu sih, kalau aku sih lebih mencari mereka-mereka gitu, yang kalau kalian lihat kenapa aku ngelakuin promosi perbahan bakuan di story aku, di Instagram story, ya kan, ada story yang judulnya sharing cuan gitu. Kenapa aku bikin itu? Karena aku tuh yakin gitu, lihat dari snapgram teman-teman aja gitu ya, di Instagram sama story WA tuh banyak kok yang jualan, yang mendadak jadi bukan bisnis terus jadi bisnis. Apa aja dibisnisin gitu. Masakan di rumah bikin skutel dibisnisin gitu kan, jualan masker dibisnisin, even pun cemilan gitu. Aku ngeliat ke teman-temanku banyak yang mereka jualan makaroni di paket kecil-kecil kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku ngelihat, oh di masa pandemi itu juga orang berusaha untuk tetap hidup loh, untuk tetap berkembang juga gitu. Itu tuh di anak muda, ya kan? Apa kabar sama orang-orang yang lebih tua gitu ya? Mereka tuh udah punya kewajiban untuk menghidupi keluarga gitu. Nah, cara aku untuk seenggaknya, apa ya kalau kita bilang omsetnya keep in line lah ya gitu. Gimana? Memperluas pasar tetap harus perlu. Jadi awalnya aku yang hanya berfokus kepada 3 customer segmenku, dengan kalau kita petain ini mungkin umurnya nggak ada yang seumuran sama kita lah. Maksudnya mereka-mereka dengan kapasitas umurnya 30 tahun ke atas. Tapi karena pandemi ini, untuk tetap keep in line sama omset, ya aku juga tetap harus turun juga ke umur-umurku yang di bawah. Kan ini lagi COVID nih, kalau operasionalnya sendiri, emang ada kebijakan khusus nggak kepada pegawainya gitu? Misal harus tes suhu dulu, atau pakai hand sanitizer, atau gimana? Atau nggak ada gitu? Harus apa? Kayak misal ada kebijakan khusus gitu, kayak misal pakai tes suhu, atau pakai hand sanitizer, kan ini kan lagi COVID gitu. Iya. Ada sih, tapi kalau cek suhu enggak ya, enggak sampai cek suhu sih. Kalau kita protokol kayak biasa aja, pakai masker, aku pakai masker dan face shield, terus di depan ada tempat cuci tangan, di belakang dekat bahan baku juga ada tempat cuci tangan, kayak gitu. Terus jaga jarak juga, jadi biasanya orang bayar langsung depan meja, sekarang depan meja tuh bahan baku dulu baru orang yang di situ, kayak gitu. Jadi jaga jarak, paling kalau tes suhu enggak. Ada gak sih tips buat generasi muda yang belajar mau bisnis nih? Apalagi zaman sekarang pandemi kan orang merasa tidak berguna kan, di rumah doang, ulun juga gimana. Ya kan pasti pikirannya, aduh gue ngapain ya, gue ngeliat temen gue udah bikin bisnis. Kira-kira apa sih yang bikin harus dia mulai?
first step-nya gitu loh. Nawaitunya dulu sih, niatnya dulu. Kalau misalnya niatnya emang ya gue mau sukses gitu di usia muda, gue mau bebas finansial di umur segini gitu. Kalau niatnya gitu kalau niatnya kencang pasti usahanya juga kencang gitu. Kalau menurut aku sih step yang pertama niatnya dulu, karena apapun yang lo nggak bisa bakal bisa kalau udah ada niatnya gitu. Kayak gue juga awalnya mana kepikiran sih gue mau usaha kayak gini gitu. Siapa yang kepikiran? Gue kan udah melirik banyak usaha milenial, yang dari startup lah, yang dari Pio lah, yang dari apa gitu-gitu. Maksudnya yang ya maksudnya ya gitulah, maksudnya kayak udah kayak gitu. Cuman ternyata nggak ke situ passionnya. Jadi selain niat, passion gitu kan. Passion juga perlu, karena kalau menurut gue ya bisnis, kalau kita ngomongin bisnis yang sustainable, yang bakal berkelanjutan gitu, lu tuh harus ada rasa memiliki, lu harus ada rasa nyaman bisnis itu gitu. Ya gue awalnya nggak nyaman bisnis ini, gue ngerasa kayak apalah sukses-suksesnya gue juga dibilang tukang kerupuk doang kayak gitu kan. Nah tapi setelah gue ngobrol-ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol ya soal kerjaan sama orang-orang, sama yang lebih tua terutama, ternyata kehadiran gue gitu ternyata membantu orang lain juga gitu. Niatnya dulu dicari untuk apa bisnis tuh, bukan cuma buat gaya-gayaan doang gitu, karena percayalah bisnis yang gaya-gayaan doang tuh yang nggak ada omsetnya. Gue udah pernah menjalani itu gitu. Kayak nggak usah gaya-gayaan, bisnis tuh realnya aja gitu. Yuk yang pasti-pasti aja gitu ya. Iya dijalanin, jangan kayak lu bisnis buat ngeso, itu teh nggak akan ada ininya, omsetnya juga nggak nol, itu mah cuma branding doang. Pasti kan, oh ya, tadi kan nawa itu ya dibahas. Nah, tapi gimana kalau ada orang udah ada nawa itu, tapi kayak, gue bingung mulai dari mana, itu satu hal yang menurut gue terpikirkan ya, karena gue juga lagi mikirin tuh, mulai dari mana, gue nggak harus ngapain, nggak tahu ngapa-ngapain gitu, kayak nol sekali. Nah, apa yang bakal kita lakuin gitu maksudnya? Kan kalau Mia kan emang karena, ya mungkin bisa dibilang karena orang tuanya kan sudah berkecimpung di dunia ini kan, jadi lo tahu nih gue harus dapat di sini pabriknya lo kan, buat orang yang nggak punya ini, nah mungkin gimana caranya gitu loh. Bisnis itu lihat dulu lu bisanya apa, lu sukanya apa dulu, karena kalau lu nggak suka di situ teh kayak lu teh nggak akan memberikan hati lu sepenuhnya ke situ gitu. Terus yang kedua itu ke permasalahan gitu, lu lihat permasalahan diri lu apa, terus lu lihat permasalahan diri lu untuk membuat itu, untuk untuk memvalidasi, kalau kita bilang itu lu lempar ke pasar, divalidasikan di pasar, permasalahan lu ini benar nggak kayak gitu. Kalau gue boleh ambil satu contoh lagi, jadi di matkul gue ada yang sekarang namanya praktik bisnis komprehensif. Dia bikin kita suruh nge-create suatu bisnis. Ada temen gue, kalau lu tahu Peter, oh ya tahu. Yes. Ya tahu ya. Peter itu bikin jasa Edit. apa ya? Jadi kitchen gitu. Jadi super kitchen di mana orang tuh bisa masak di situ, karena kan permasalahan orang tuh kitchennya nggak lengkap kayak gitu kan. Itu tuh permasalahan yang dia dapat dari diri dia sendiri. Nah saat itu terus dia bawa ke kelas, dia presentasiin. Gue karena gue relate saat itu sama yang si Peter omongin, dan dengan bisnis gue itu make sense gitu, itu relate. Ketika permasalahan dia rasakan sendiri, untuk divalidasi dia cari ke pasar, baru lu stepnya ngelihat market, lu analisis pasar dan lain-lain. Gue bilang ke Peter, kalau lu mau bikin kayak super kitchen gitu, lu sasar orang-orang UMKM mikro. Gue contoh di lingkungan gue, penggoreng banyak, tapi banyak yang nggak punya alat untuk penggorengan, banyak yang nggak punya penirisan, banyak yang nggak punya tempat untuk penjemuran. Lu kalau mau nawarin kayak gitu, bukan ke orang yang, kalau misalkan ke ibu-ibu atau ya maksudnya customer yang lebih kecil tuh nggak masuk, tapi tawarkan itu ke orang yang bisnis, bukan orang yang perlu super kitchen buat masak spaghetti, bukan kayak gitu loh. Nah hal itu yang akhirnya datang dari diri dia, karena ini mau dijadikan bisnis gitu, validasi ke market. Kalau terlalu, itu menurut gue paling simpel dibandingkan lu harus belajar metode ABCD untuk menganalisis pasar.
ribet sih menurut gue. Dari diri lu aja dulu sukanya apa. Mungkin kita last ya, statement terakhir ya, singkat, padat, jelas. Buat statement menurut Mia tentang masalah etika bisnis nih. Jelas, singkat aja gitu. Statement terakhir tentang masalah etika bisnis nih. Ya kayak misalnya Penting nggak? prinsip-prinsip Oke, yang harus harus apa gitu ya loh. buat biar bisnisnya itu tercapai tujuannya, tapi tadi balik lagi nggak Bener, merugikan pihak manapun, iya, kayak gitu. Gimana tuh Singkat, prinsip-prinsip apa padat. aja sih yang harus dipegang gitu, Mi? Oke, kalau yang menurut gue Statement ya, terakhir sih, statement terakhir. Ya. Etika bisnis itu yang harus diperhatikan itu ada 3. Masalah profit oriented tetap harus. Terus yang kedua people oriented. Terus yang ketiga planet oriented. Itu udah yang menurut gue paling simpel.